Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya membagikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Pesugihan yang Membuat Air Seluruh Desa Berubah Menjadi Darah. Sahabat Safa Media, desaku telah lama dilanda kekeringan. Padahal ini sudah masuk musim penghujan. Kami selalu membutuhkan banyak air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan satu-satunya yang menjadi penyelamat kami di kondisi ini adalah sumur milik Pak Yanto. Keluarga Pak Yanto dikenal pemurah dan baik hati. Selain kaya raya, ia menjadi satu-satunya pemilik sumur di masa kekeringan seperti ini. Air di dalamnya tetap saja mengucur deras. Itu memang aneh. Namun kebutuhan sering menghindarkan manusia untuk mengomentari hal-hal yang terlalu mendesak. Setiap hari, ketika azan maghrib mulai menjelang, sumur tua yang terletak di teras belakang rumah Pak Yanto itu masih selalu dipenuhi antrian. Banyak dari mereka membawa ember besar untuk menimba air, membawanya pulang ke rumah masing-masing untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sebagaimana layaknya bos, Pak Yanto menunggui orang-orang yang berjubel itu di teras rumahnya yang bersih dan mewah. Namun, asal kalian tahu, ia tak pernah meminta satupun penduduk untuk membayar air yang mereka ambil dari sumur tua itu. Sejak kapan sumur itu dibuat, Pak? Tanyaku pada suatu sore ketika mengantri mengambil air seperti biasa. Aku kurang tahu, sumur ini peninggalan nenek moyangku, jelas Pak Yanto ringkas. Setelah menjawab pertanyaanku, ia langsung beranjak dan masuk ke dalam rumah. Terlihat tak tertarik dengan obrolan yang kusodorkan. Di tengah kondisi yang kaya raya, tak ada satupun penduduk yang tahu profesi apa yang sebenarnya digeluti Pak Yanto. Sebelumnya, ia memang membuka toko kelontong. Namun, itu hanya berlangsung beberapa tahun dan toko itu lantas ditutup. Sekarang, praktis Pak Yanto tidak memiliki pekerjaan. Namun tetap saja, kehidupannya dan keluarganya tampak amat tercukupi. Ia sama sekali tidak kelihatan sebagai orang yang melarat. Oleh para penduduk, Pak Yanto dipandang sebagai laki-laki yang memperoleh keberuntungan sepanjang waktu. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian menjawab kegelisahan yang selama ini terpendam di hati kami para warga desa. Ketika sekumpulan penduduk sedang berjubel mengantri air di sumur Pak Yanto seperti biasa, tiba-tiba dari dalam sumur tercium bau yang amat menyengat. Pada saat kejadian itu, aku pun sedang berada di sana. Oleh hidungku, bau tersebut seperti tercium anyir darah, jelas sekali. Setelah pertama kali, aku menyebarkan dengan berbisik tentang bau apa yang kurasakan kepada orang di sampingku. Informasi itu lantas merembet ke semua orang di sana. Kegaduhan itu pun tak dapat dihindari. Para penduduk berlarian meninggalkan sumur itu sambil berteriak, "Darah, darah!" Luar biasanya, setelah sampai di rumah masing-masing, kami mendapati air yang sebelumnya diambil di sumur Pak Yanto menjadi darah semuanya. Selain kegaduhan, desa kami pada saat itu dirundung ketakutan yang amat sangat. Akhirnya, apa yang terjadi saat itu terjawab oleh seorang kiai di desa kami. Ia mengatakan sebuah kalimat dengan amat ringkas. Dalam sebuah kesempatan, para penduduk berkumpul di masjid menjawab apa yang selama ini kami takutkan. Sumur itu menjadi tempat pembuangan korban pembunuhan di masa penjajah. Sekarang, tempat itu digunakan sebagai pesugihan Pak Yanto. Mendengar penjelasan sang kiai, kami semua merinding. Pantas saja, Pak Yanto yang pengangguran itu tampak amat kaya dan selalu beruntung. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God, if you close your eyes